Apa hukum menabur bunga? Nabur gini tuh. Ukurannya bangun abangnya di dalam tuh, dia ambilnya batu nisan tuh, kelepap katanya kasih. Kau mengejek aja kau gitu. Hidup aku kau ejek, mati aku pun kau ejek. Nabur begini. Nah, macam yang apa tuh, yang nabur garam tuh ya, gini naburnya. Apa hukumnya menabur bunga di atas kuburan? Adakah sunnahnya dari Nabi? Ada. Di dalam kitab Al-Jawahirul Bukhari, kitab hadis. Ya, kemudian di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umur Akhirah karangan Imam Al-Qurtubi, ketika Nabi Muhammad lewat di kuburan. Jadi orang dulu tanah-tanah kebun dia tuh, yang punya tanah tuh kalau mati ditanam di situ. Kalian kalau tak percaya nanti lewat ke taman sawah. Itu sawah-sawah tuh nanti ke ujung mau ke arah Batangkuis, itu nanti ada nampak kalian sebelah kiri kanan ada kuburan besar. Tapi kuburan orang Nasrani memang. Karena orang dulu, kenapa yang punya tanah dikuburkan di situ? Supaya anak cucunya jangan menjual tanah nih. Ini dipakai untuk tujuh turun menurun. Begitulah dari zaman dulu. Ketika Rasulullah lewat kuburan, ada 2 kuburan. Kemudian Nabi perintahkan sahabat Nabi naik ke pohon kurma, ambil pelepah kurma. Tsumma gharasa ala hadza wahida wa ala hadza wahida. Dipacakkan Nabi satu kuburan satu pelepah kurma, satu kuburan satu pelepah kurma. Sambil Nabi berdoa, la'allahu ayyakhaffafa anhuma ma lam yabasa. Ya Allah, ringankanlah siksa kedua orang dalam kubur ini selama belum kering pelepah kurma. Itu dia. Bertanyalah sahabat Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau buat begini? Karena tak pernah Nabi buat begini, tapi kenapa Rasulullah buat begini? Apa kata Rasulullah? 2 orang ini sedang disiksa Allah di dalam kubur. Apa dosanya ya Rasulullah? Yang pertama, qadal hajat tak beres. Hati-hati. Kencing berdiri jangan, jongkok berdiri. Kenapa? Biasa orang kencing berdiri itu tak keluar semua. Ketika habis wuduk dia bawa sholat, ketika rukuk keluar lagi tuh kencing. Batal sholatnya karena batal wuduknya. Kalau perempuan tidak. Cuman perempuan jangan pula mentantang itu kencing berdiri pula. Kalian berselemak kemana-mana nanti. Itulah. Tetap kencing jongkok, itu masalah. Nah, yang kedua apa lagi masalah malam? Yang kedua namimah, ngadu domba. Awak cerita ubi sampai sana jadi kolak lah. Tambah-tambah cerita tadi. Maka hati-hati curhat sama orang. Ya. Hati-hati curhat sama orang. Kalau kita curhat sama orang kepada orang yang kita tak tahu amanah apa tidak, maka jangan terlalu akrab, bahaya tuh. Ini kadang mentang-mentang besti semua diceritakan ya. Tiba-tiba SKT-an, wah, dibongkar rahasia habis-habisan. Macam rahasia negara kena bongkar. Maka namimah tuh hati-hati. Kadang kita tuh, maka orang tua dulu mengatakan apa? Kalau titip duit sering berkurang. Kalau nitip cakap pasti bertambah. Maka hati-hati dengan lidah kita. Ya. Datang ulama di Indonesia karena Rasulullah buat itu. Ya. Kenapa buat? Mualim pernah bertanya dulu sama guru Mualim waktu di Al-Qismu Ali, masa aliyah di Jalan Ismailiyah. Mualim, kenapa Nabi ambil pelepah kurma? Apa jawaban di dalam kitab Al-Jawahirul Bukhari? Karena semua tanaman itu bertasbih kepada Allah. Itu dia. Tasbihnya dia meringankan siksa kubur. Maka di Indonesia tak ada pelepah kurma. Yang ada apa? Bunga. Dipetiklah bunga. Doanya sama. Ya Allah, ringankanlah siksa kubur ayah hamba ya Allah selama belum kering pelepah bunga. Datang orang, nanti dimakan kambing. Gimana? Dibuatlah tanaman. Maka di Labuan nih banyak orang nanam bunga, nanam tanaman di kuburan. Boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh itu nanam ganja. Tak boleh. Air melinting begele, orang blok-blok berapa nih? Gele ini. Mantap kali bang, ganja nih bang. Berapa nih bang, mantap nih bang, gele gini. Sering-sering lah kau bang, mudut orang di situ berasap-asap gele tadi. Ukuran malaikat pun pening di bawah, bahaya kan ini kata malaikat. Ya, kok bawa ganja pula kata. Seriuslah kata malaikat sini. Nak nanya apa tidak nih kata orang di bawah nih? Nanya tidur aku lagi kan, yang mati nih. Tapi walaupun begitu, pengaruh ganja itu tak kena ke malaikat tuh, tak ada masalah. Cuman malaikat tuh ngomong, awas kalian nanti mati, putus kuat kata malaikat tuh. Ya. Jangan ganja, yang lain lah ditanam. Jangan pula tanam pohon sawit pula kalian. Ya, tanam yang biasa saja. Ya, silakan. Cuman yang paling kritisi begini. Kalau ada yang meninggal kalian bawa bunga, kan ada tuh. Kalian bawa bunga dalam plastik. Nebarkannya itu di kuburan. Bukan di depan rumah, itu mayat bukan pengantin. Al-Fatihah gitu. Itu mayat bukan pengantin. Mau apa pula bunga ditebar-tebar itu menyemak-nyemakkan jalan aja.
Malam perhatikan tuh, semak jalan tadi. Jadi di kuburan, ada. Sama dengan pertanyaan, bolehkah tepung tawar orang nikah? Boleh. Tidak ada masalah. Nabi Muhammad tepung tawarkan Sayyidina Ali dengan Fatimah pakai air. Doanya apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jernih airnya ya Allah, jernihkan rumah tangga anak kami. Dingin airnya ya Allah, dinginkan rumah tangga. Maka orang dulu sampai mati bercerai. Di Indonesia banyak bunga, ambil bunga. Air tadi banyak betul pun kampung layan nih sampai jebol-jebol dan bentuk apa? Kurang apa lagi air nih? Ditambahlah yang wangi-wangi air pandan supaya wangi. Bertambah medianya, bertambah doanya. Ya Allah, bagaimana wangi air pandan ya Allah, begitulah wangi rumah tangga anak kami. Maka atu-atu dulu sampai mati pisah. Beda macam sekarang. Sekarang ini tak ada doa-doa, mensebar-sebar aja. Cuma ngasih ayam makan. Apalagi nenek tu, ya Allah karim, anak cucunya nikah. Apa kata nenek tadi? Dia ambil air pandan wangi. Air jerontik kali kau, kocik nak kahwin. Kata nenek tadi. Ya, hingga basah kuyup, habis make up juga. Yang paling benci jijik tengok nenek ni siapa? Tukang make up. Apa kata tukang make up belakang? 2 jam aku make up. 5 menit putus bantai nenek tu. Maulah aku racun nenek nanti. Bayangkan. Dan niat dia tu pasang racun. Ya. Itulah dia. Jadi boleh. Bagi yang tak buat pun tak masalah. Tak ada masalah, ya. Bagi kalian yang ziarah tak bawa bunga tak masalah. Ya. Sama dengan malam, apa harus disiram pakai air? Ya. Apa harus disiram pakai air? Itu kan itu masalah, karena dia pakai air mawar. Kalau di Belawan tak payah siram. Kenapa? Tenggelam bawa leman bawah tu. Tak usah air lagi lah. Kopi lah, kopi gitu. Ya, kopi aja bang. Tak usah ini lagi. Kalau tidak boba gitu. Usahlah air mawar ni lagi. Kenapa? Udah banyak air bawa leman tu tenggelam. Maka sedih kita dengan orang-orang Belawan ni, hidup kena banjir, mati kena banjir. Maka nanti di padang mahsyar, jenazah orang Belawan sama orang yang darat-darat beda. Kalau di Belawan ni belumut nih jenazah. Ketika dibaris di padang mahsyar, heran orang, ngeri nih bang. Kok hijau-hijau gini badan abang? Kok berderit gini bang? Ya maklum aja lah kata. Alhamdulillah lah kata. Ya. Tapi air-air yang di dunia ni tak kena di alam barzah tak kena. Ya, walaupun terendam badan wa tadi.